Bu, Charger apa? Type-C, Type-C. Atasnya itu lantai 2 ke lantai 3? Di laptop, di tas, di laptop di tas yang hitam harus. ya terima kasih anak Bu TV data. Hadi, Masya Allah. Ibu yang di pojok sana dititipin ya Bu ya, digosen ya Bu, maaf ya Bu, dan nanti di sini. Ya alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda Haja Baija Sidik, Masya Allah sambutannya begitu adem dan tadi juga suaranya bagus sekali. Bu Haji nanti tinggal rekaman ya Bu, suaranya bagus. Ya alhamdulillah kita doakan selalu mudah-mudahan Ibunda Haja Baija Sidik beserta suami dan keluarga besarnya Allah sehatkan dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai kita Kiai Haji Romdoni Hamzah LC. Kepada beliau kami persilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi مولانا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Udara. خلق Itu dia maksud saya. Maaf ya. يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتاح يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadahat bitana'i alaihi al-sumul abidin wal arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, seluruh deretan calon-calon penghuni surga Allah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Abuya Kiai Haji Muhammad, yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Bahijah, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Boy Iskandar, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Nurjamil, Kiai Haji Mas'ud,
aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak Safrudin, yang saya hormati Bapak RW dan Bapak RT, seluruh pejuang agama dan bangsa, para guru dari TK sampai SMP yang mudah-mudahan hidupnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu semuanya sehat, puasanya lancar. Kata Abu yang tadi ada yang nggak puasa, enggak? Ada yang usia 60 tahun masih belum menopos. Enggak ada. Nah, berarti semuanya puasa. Al-Quran sudah hatam berapa kali? Oh, 10 kali. Masya Allah. Enggak ada yang 10 kali hatam Al-Quran. Itu korektif satu. Ya, sehat semuanya ya. Anak-anakku sekalian semuanya yang hebat-hebat, yang soleh-solehan, solehah. Amin ya robbal alamin. Ibadah puasa merupakan ibadah yang super unik. Kenapa saya bilang puasa menjadi ibadah yang super unik? Karena di dalam ibadah puasa memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi ilahiyah dan yang kedua dimensi basyariah. Dimensi ilahiyah ditunjukkan dalam bentuk setiap malam kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang begitu sangat banyak jumlah rakaatnya. Sholat apa namanya? Sholat tarawih berapa rakaat? Mau 8 monggo, mau 20 monggo, mau 40 silakan, mau 100 silakan. Udah bukan wayahnya lagi kita ngeributin yang kagak jelas. Ujung-ujungnya pada ribut. Jangan pada merasa paling benar. Yang benar gua yang 11, yang benar 23. Akhirnya nggak pada sholat. Yang aku bilang ini yang dasarnya jelas dari Rasulullah. Yang bilang 23, yang jelas ini. Akhirnya nggak pada sholat. Mau 8 silakan, mau 20 silakan. Yang penting akur, yang penting akur. Kalau sekarang ini yang harus kita prioritaskan adalah kebersamaan. Jam'ul qulub afdalu min intisaril haq. Menyatukan hati untuk kita bersama-sama itu harus lebih diprioritaskan daripada kita membela kebenaran. Kenapa? Li'annal haqqal ladzi tarah rubbama yahtalifu 'anil haqqil ladzi yarahu ghairuh. Bisa jadi yang kita saat ini perjuangkan kebenarannya menurut kelompok lain itu hanya sekedar asumsi. Atau sebaliknya, kebenaran yang diperjuangkan oleh kelompok lain menurut kita itu adalah asumsi. Terus bagaimana mestinya sikap kita ketika melihat ada sebuah perbedaan? Dan ketahuilah bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada saya. Kalau memang saya laki-laki, nggak bakal ada saya. Berarti memang kita sudah diajarkan tentang bagaimana dewasa di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Sekarang yang ngebela Palestina siapa? Yang bener-bener ngebelain Palestina siapa? Negara apa? Iran yang tadinya habis-habisan
kita fitnah dengan kesyaitannya. Ternyata Iran yang ada di barisan terdepan untuk membela saudara kita di Palestina. Udah karena jangan pada ribut urusan-urusan perbedaan. Yang penting mah kita pada duduk bareng bang, duduk akur bareng bang. Jangan pada ribut, nggak bagus. Jangan pada berkali, nggak bagus. Yang penting mah yuk bagaimana kita punya peranan di dalam membangun negeri Indonesia ini. Betul? Betul? Kembali pada persoalan puasa dalam dimensi ilahiyah. Malam kita diminta untuk melaksanakan sholat yang rokaatnya begitu sangat banyak. Belum lagi kita disudahkan untuk melaksanakan ini tingkat terutama di 10 terakhir Ramadan ini. Di 10 terakhir Ramadan dari Sayyidah Aisyah Rasulullah SAW itu selalu membangunkan keluarganya. Beliau hidupkan malam harinya, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Beliau menambah frekuensi ibadahnya di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena ada sinyal bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Kita udah melewati malam ganjil berapa kali di 10 terakhir? 2 ya, 21 dan 20. Entar malam berapa? 25. Jangan pada tidur aja. Melek ini cuma jangan merupi. Ini melek tapi ngeluh. Meleknya ngaji Quran, etika, ya di kolam ini. Sampai kapan? Jangan tidur, sahur. Begitu habis sahur, tungguin waktu subuh. Ntar habis subuh baca Quran, ntar tidur bentar dah. Mau 1 jam, 2 jam. Kita terlalu banyak hidup pakai buat tidur doang. Ya. Ntar tidur ada masanya, begitu nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru di situ kita tidur. Sekarang jangan banyak tidur. Iya, ntar ada wayahnya tidur. Sekarang kita disuruh banyakin meleknya buat ibadah. Apa cukup dengan kita khusyuk sholat di malam hari? Apa cukup dengan kita menghatamkan Al-Quran berkali-kali? Apa cukup dengan kita iktikaf dengan penuh konsentrasi? Belum. Maka harus membuktikan dalam bentuk dimensi basyariah. Kesolehan seseorang itu tidak bisa ditentukan dari seberapa banyak rakaat sholatnya, ibu. Nggak bisa ditentukan dari seberapa banyak dia hafal Al-Qurannya, tidak. Kalau dia tidak aplikasikan dalam bentuk nyata. Mana bentuk nyatanya? Kepedulian terhadap sesama. Salah satu di antara fawaid atau hikmah puasa menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir fi Syariah wal Aqidah wal Manhaj, yastad'i al-ihsas wa syafaqah al-mulhaf wa tabaddul ila al-fuqara wal masakin. Ajaknya sensitivitas, kepedulian terhadap sesama, untuk saling berbagi dan menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau puasanya dilakukan berkali-kali tapi masih bakhil, berarti puasanya belum diterima. Puasanya udah berkali-kali dari masih muda puasa tapi masih bakhil, tetangganya kanan kiri belum nemuin buat lebaran besok beli daging pakai duit apa ya. Sementara nih orang belanja mulu, belum lagi yang online datang bawa paket. Itu paket per jam. Tetangganya cuma gigit jari doang ya, kalau biar enak lebaran udah punya pakaian.
Biar enak, kalau lu pada punya daging, buat ngokor ada, buat merendam ada, buat apa namanya? Nyemur ada. Sengaja banget kita ngomong kalau tetangga kita, gua mah alhamdulillah itu kulkas udah penuh daging. Sengaja menilai tetangganya, sengaja. Tetangganya cuma netesin air mata, puasa ibu nggak bakalan diterima Allah. Nggak bakalan diterima. Mana sifat sensitivitasnya terhadap tetangga? Makanya ada satu hadis dan ini sahih. Siapa orang yang tidur malamnya dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya ada tiga, ada tetangga dekat yang seiman, dia saudara, ada tetangga yang seiman tapi tidak ada kaitannya dengan saudara, yang ketiga tetangga tapi non muslim. Mereka punya hak yang sama. Ini tetangganya seiman, saudaranya juga. Saudaranya juga dia tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, dia bingung tentang sahur pakai apa. Maka orang tersebut dikatakan sama Rasulullah orang yang agak sempurna iman. Baik-baik. Makanya kita sebagai seorang muslim, saya mengajak mulai sekarang dulu kita lihat anak diri. Ngapa sih sholat diakhiri dengan apa, Bu? Sholat diakhiri dengan apa? Nengoknya kemana? Bukan ke bawah ke atas. Ada nggak ibu tetangganya orang sholat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada? Nengoknya kemana? Kanan ke? Assalamualaikum. Lihat sebelah kanan tetangga kita. Assalamualaikum. Lihat kalau tetangga kita sebelah kiri. Ya, itu duit saldonya jangan banyak-banyak. Begitu udah numpuk, keluarin. Nggak bakalan miskin orang yang banyak sedekah. Buat apa ini? Bakutnya dia. Panjang banget. Harga. Justru orang yang bakhil akhirnya dipusingkan dengan duit. Kuyang, lu ngapa? Gua beli dengan tadi mengatakan duit mau bayar. Orang yang bakhil justru akhirnya dipusingkan dengan bandanya. Al-hakumut hatta zulkumut. Kita begitu di balik bulan, anak-anaknya pada belekai urusan wali. Ini mendingan sebelum anak kita belekai sedekahin nih banyak. Ibu punya emas, jual kita punya lah. Punya anak yatim banyak banget. Jual ntar di makan kalau pelabu. Ya sebelum datang Idul Fitri bagi-bagiin ibunya. Punya emas, masih ada. Kenikmatan tersendiri ketika seseorang mau berbagi, Bu. Ibu, ini kita kata Nabi Muhammad sampai setengah 2 ya. Mau beneran kenapa? Gua jalan di rambutan, saya jalan ke bapak. Kalau ibu tahu itu rambutan pun banyak banget telurnya. Bu, ibu, Nabi Ibrahim kenal? Pernah dipanggil sama Allah. Nabi Ibrahim pernah dipanggil sama Allah. Ibrahim, ya Allah, sini. Ada apa ya Allah? Man anta? Siapa kamu? Allah sudah kenal Ibrahim, tapi Allah tanya man anta. Sama seperti saya panggil. Ustaz. Ini kok kayak bukan normal. Ustaz di sini. Sekarang siapa kamu? Mana anta? Anda. Bingung kan? Saya panggil nama Ustaz Anda dengan panggilannya. Ya Ustaz Anda mana anta? Anda. Tapi apa jawabannya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anak Khalilullah. Yang disebut jabatan. Anak Khalilullah. Saya adalah kekasihmu ya Allah. Silakan kembali. Anak Khalilullah.
Nabi Musa dipanggil, ya Musa. Naam ya Allah, man anta? Apa jawabannya Musa? Ana kalimullah. Aku adalah nabi yang mampu berdialog interaktif dengan ya Allah. Nabi Isa dipanggil, ya Isa, man anta? Ana masihullah. Begitu Nabi Muhammad SAW dipanggil sama Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Orang pelit semuanya nih. Dia gini. Sebut nama Nabi Muhammad tidak bersalah. Abu Khalimas, sebahil-bahilnya orang. Ya Muhammad. Man anta? Siapa kamu? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Nabi tidak menjawab ana Rasulullah, ana Habibullah, ana Khalilullah. Jawabannya Nabi Muhammad, ana Abdul Aitam. Saya adalah ayahnya anak-anak yatim, sambil meneteskan air mata. Karena memang sejatinya manusia yang paling peduli terhadap anak yatim adalah baginda Rasulullah SAW. Lantaran Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban anak Abdul yatim, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala angkat beliau dengan nama Al-Mustafa. Al-Mustafa adalah pilihan di antara pilihan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan beliau lantaran beliau memuliakan anak-anak yatim. Saya mah buat ngelihat kebaikan seseorang gampang. Bukan saya lihat dari seberapa rajin dia ke masjid sampai hitam jidatnya sementara orangnya batin belum baik orang. Saya melihat kebaikan orang kalau dia pandangannya royal ngasih orang lain. Secara spontan dia kasih tanpa banyak pertimbangan, ini udah orang baik. Lihat siapa seorang majusi yang kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Satu ketika Abdullah bin Ibnu Mubarak sedang tawaf. Abdullah bin Ibnu Mubarak sedang tawaf. Putaran ketiga ngantuk tidur. Di dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah bin Mubarak, baligh salami ila syakhsin, kepada seseorang. Namanya siapa itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Allah saudara saya Muhammad. Ada yang ingat? Namanya? Al-Majusi itu. Mana guru saya? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Bahram al-Majusi. Siapa namanya? Bahram. Abdullah bin Mubarak sampaikan salam hormat saya kepada Bahram al-Majusi. Terbangun Abdullah bin Mubarak. Kaget, kok Rasulullah menyampaikan salam kepada Bahram al-Majusi, sementara Bahram al-Majusi adalah orang kafir pendosa yang dosanya luar biasa. Tapi kalau ini bukan Rasulullah, tidak ada iblis satupun yang dapat menyerupai Rasulullah. Wudhu lagi beliau, tawaf lagi, ada putaran keempat, ngantuk tertidur lagi, begitu tidur mimpi lagi. Ya Abdullah bin Mubarak, ketika nanti kamu kembali ke negerimu, sampaikan salam saya kepada Bahram al-Majusi. Bangun lagi, kaget lagi. Akhirnya singkat cerita, begitu selesai menunaikan ibadah haji, Bahram didatangi oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tanya, Bahram al-Majus, saya mau tanya sama Anda, ya. Kebaikan apa yang pernah Anda lakukan saat ini? Saya ini seorang yang kaya raya. Ketika ada orang miskin pinjam uang sama saya, pinjamnya 100 dinar, wajib baginya mengembalikan 1000 dinar. Itu haram. Haram menurut agama, wahai Abdullah. Tapi menurut agama itu tidak haram. Terus yang kedua, apa kebaikanmu? Saya punya anak perempuan 4, punya anak laki 4. Masing-masing saya kawinkan saudara dengan saudara. Itu haram. Haram menurut agamaku, tapi menurut agamaku tidak haram. Ada kebaikan yang lain, anak perempuanku yang terakhir suaminya meninggal, daripada nanti dapat laki-laki yang lain, aku kawinkan dia. Kawin sama anaknya sendiri.
Itu haram. Haram menurut agamaku. Dalam agamaku tidak ada yang namanya halal. Ada yang lain. Sampai penasaran Abdullah bin Mubarak. Di saat malam pertama, aku dengan istriku yang notabene adalah adaknya. Terlihat ada sinar tetromak. Tahu tetromak? Di luar istanaku. Akhirnya aku kejar dia. Begitu aku kejar, ternyata ini orang punya rumah di pinggir kali. Belum sampai ke rumahnya, aku dengar ada tangisan anak-anak. Mama lapar, Umi jauhan, Umi jauhan, Umi jauhan. Marah, marah. Terus imannya bilang, mohon maaf, ibu tak dapat gandum di rumah orang kaya tersebut. Ibu ketawa, nggak kuat. Di saat aku mendengarkan rintihan anak-anak karena kelaparan, aku meneteskan air mata. Tak banyak pertimbangan, aku kembali ke istanaku. Semua makanan yang ada di rumahku, aku bawa ke tempat tersebut dan aku berikan kepadanya. Lalu Abdullah bin Mubarak geleng-geleng kepala. Mungkin ini apa wahai Abdullah? Rasulullah menyampaikan salam hormat kepada Rasulullah Muhammad itu nabimu. Betul. Wahai Abdullah bin Mubarak, ulurkan tangan. Diulurkan, tuntut aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dibaca syahadat oleh Bahram al-Majus, matilah dia. Mati dalam keadaan membawa iman, masuk ke dalam surga padahal belum melaksanakan ibadah sekalipun. Ini jaminan dari Allah bagi orang-orang yang memiliki kedermawanan di dalam hidupnya. Bagaimana ini yang bisa saya sampaikan? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah semangat kita untuk saling berbagi terhadap sesama. Tidak harus dalam bentuk harta. Kalau Allah berikan ilmu kepada kita, mari sama-sama kita jangan pelit untuk berbagi ilmu terhadap sesama. Kalau kita diberikan amanah jabatan, maka jabatan itu bagaimana kemudian bisa memudahkan urusan orang-orang lain. Kalau kita dikasih kekayaan harta, maka harta kita ada hak-hak orang lain yang memang harus kita berikan. Semuanya memiliki potensi untuk bisa mengunduh ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kiai Haji Rodoni Hamzah LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu simbolis santunan. Sebelumnya ada titipan lagi dari Bu Haji, satu pertanyaan buat teman-teman dan buat ibu-ibu. Pertanyaannya adalah Bu Haji. Baik, pertanyaannya, di dalam Al-Quran ada 114 surat. Surat apa? Surat ke berapakah yang berbunyi Ali Imran? Surat keberapakah Ali Imran? Oh ya, boleh Bu Juni. Ya, boleh Bu. Surat Ali Imran, insya Allah surat ketiga. Ketiga. Mana Bu Haji? Surat ketiga. Iya, benar. Boleh maju ke depan, Ibu. Langsung Bu Haji yang akan memberikan hadiahnya. Boleh Ibu maju ke depan, Bu. Ya, Ibu Guru. Koordinator siapa Bu?
Ibu Rodia, iya. Tapi nggak bakal dia ya. Rekam ya pacar, enggak live. Yang ini patu. Udahlah kesana aja, Riz. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji, Masya Allah. Baik teman-teman, ibu sekalian, saudara hadirin, ibu-ibu, boleh dibantu Pak Azhar? Ya. Ini boleh nih, ini dua. Ini dua. Maju ke depan. Boleh maju ke depan, tujuh nih, lima orang. Tujuh nih yang ini aja, yang dekat jalan aja, yang di pinggir. Biar masuk. Di mana diri? Dan nanti dikembalikan lagi ya. Nanti setelah simbolis ini baru pembagiannya. Di depan sana boleh di depan sini. Mohon izin buat kakak-kakaknya yang di depan boleh mundur, yang mundur, boleh mundur. Berat. Mohon izin Haji, Ustaz, Pak Kiai, anak-anak di depan. Ya silakan maju ke depan, bikin satu baris. Ya, ibu-ibunya boleh ya maju depan, terus di sana ya, terus ke sana, boleh di Pak boleh maju. Videonya lama banget sih memang. Acaranya Ya ada orang iya. Yang menghadapnya ke sana, menghadapnya ke sana. Oke aku. Yang kami mohon kepada Bapak Haji Muhammad, Bapak Lurah, Ibunda Haji Bahija, Pak Haji Boy, Ishak ke sana. Kemudian kepada Pak Kiai, Bunda Nirman, dan Bunda Kamil untuk memberikan simbolisnya. glowing sekali. Udah makin pasang. Cantiknya. Pakai ini kami. Tapi ini tantrumnya cuma diri ya. Tantrumnya cuma ngerau-ngerau. Ya. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, jadi Pak Hendra, Pak, foto bersama. Mohon izin berdiri, ya. Foto bersama dalam simbolis pemberian santunan. Pak Lurah. Ya, boleh langsung di foto. 1, 2, 3. Ya baik, sudah selesai. Terima kasih. Ya kami mohon kembali dan kumpulin lagi Pak Palu ya. Bu, maaf, kumpulin lagi Bu ya. Ya, kumpulin dulu ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyaluran santunan kepada ibu-ibu, kakak dan adik-adik. Silakan dipersiapkan kuponnya. Nanti semuanya akan terbagi, tapi agar tertib, maka nanti kita akan pilih mulai dari barisan yang paling depan, ya barisan yang depan. Nanti dulu, tapi nanti ya, nanti dulu
Nanti yang barisan pertama, nanti barisan pertama berdiri itu nanti ya. Silakan dipersiapkan dulu kuponnya. Setelah ini kita akan Kuponnya pembagian dikeluarin, satu. Kak. Kuponnya dikeluarin ya. Itu namanya sentimen di antara kamu bagian. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan membaca doa kepada Ustaz Nur Jamil untuk memimpin. I don't know. Ustaz Masud. Ibu sekalian bersama-sama kita tutup acara ini dengan kesempurnaan dengan membacakan doa. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bismillah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وكلمة الفاتحة ومعجزة الفاتحة وشرفة الفاتحة اللهم الحمد لك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم دعوك سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام ومدعوهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Masud untuk penutup doanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, agar kegiatan kita tertib, dimohon yang duduk di jalan bisa untuk berdiri dulu, berpindah. Nanti mekanismenya barisan pertama berdiri, habis itu langsung jalan menuju ke arah sana keluar. Di sana sudah disiapkan kuponnya, dan nanti baru lanjut ke barisan kedua, terus nanti sampai ke belakang. Dan yang di depan perpus mohon izin ibu untuk mundur terlebih dahulu karena sembakonya ada di situ. Ya, mohon izin ibu-ibu yang ada di depan perpus mohon dibantu bapak ibu guru untuk mundur terlebih dahulu. Ya, baik. Yang di jalan sudah kondisinya Ganti-ganti. yang di jalan boleh berdiri dulu. Iya, bukan saya. Yang duduk di jalan boleh berdiri dulu. Boleh bu dibantu. Yang berdiri yang di jalan berdiri dulu. Sini pindah boleh ke depan. Tadi di mana, Tre? Ya, pindah dulu. Ya. Jadi ibu-ibu nanti semuanya akan terbagi agar tertib. Dimohon untuk duduk kembali yang di belakang, yang di depan perpus untuk dikosongkan karena sembakonya ada di situ. Di depan kita mau ada, Pak. Ya, yang di sini boleh dipindah dulu. Kalau sudah rapi tertib, kita akan mulai pendistribusiannya. Yang barisan pertama dulu berdiri semua. Berdiri semua. Ya, barisan yang pertama berdiri semua. Oke, berdiri semua. Di bawah karpet. Oke. Di bawah karpet. Silakan dari sebelah sini langsung menuju keluar. Bawa kuponnya jangan lupa ya. Ya, silakan. Silakan. Ya, dimohon ibu-ibu tetap yang di belakang silakan langsung duduk agar nanti di sana. Kuponnya di bawah. Agar pendistribusiannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan barisan yang pertama. Barisan yang pertama silakan. Kuponnya siapin. Kuponnya mana? Kuponnya mana? Dikeluarin. Kuponnya. Pegang ya di tangan ya. Ntar dikasihnya di sana. Boleh berdiri. Barisan kedua berdiri. Silakan barisan kedua dulu berdiri. Barisan kedua berdiri. Iya, dirapikan. Kuponnya disiapkan ya. Kuponnya disiapkan. Oke, silakan yang Bu berjalan ke sana. Ya, barisan kedua dulu. Ya, silakan.
yang berjalan terus. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Ibu gurunya masuk ke barisan. Oh, boleh ibu guru boleh masuk ke bang. Barisan. Oh, udah setengah. Berdiri dulu ya. Oke, boleh stop dulu. Berdiri dulu ya. Berdiri dulu ya. Baik, ibu guru boleh minta bantuannya agar boleh masuk ke barisan ibu-ibu ya. Yang satunya agar bisa lihat di garis buat nentuin barisannya masuk. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Duduk dulu. Oh, kamu Robi. Oke, boleh siap-siap barisan yang anak trik. Iya, gabung sama ini ya. Ntar ya, gabung sama ini. Oh, ketutupan ya. Jalan. Jadi Saya nunggu di sana aja ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Oke, jangan semuanya di situ ya. Tolong di sini ya. 2 orang atau 3 orang hambanya ini. Biasa. ini jalan-jalan dulu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tunashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bi yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana libatina bi yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina labatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Apa yang lagi puasa pada tahu dia.